Halo, assalamualaikum. Ini yang paling saya suka, yaitu kalau ada flagship yang turun harga. Turun harganya resmi dari brandnya. Lumayan loh ya harganya. Dari yang terakhir saya cek kayaknya di atas 10 juta. Secara resmi jadi 9 juta, 8999 apa 8 setengah ya. Yang jelas pas lagi berbarengan dengan jelang 11.11 kemarin turunnya. Jadi kalau di combo dengan diskon-diskonan, mantap pisan pokoknya harganya. Udah mas, sellernya juga jual rada di bawah ya. Di bawah harga resminya. Tara, ya ini dia Asus Zenfone 11 Ultra yang sekarang bisa didapatkan di harga 8 jutaan. Seperti ini kemasannya dan memang rezekinya baru sekarang ya. Saya beli tadinya sekitar bulan apa tuh saya mau beli second. Udah saya bayar tapi ke cancel otomatis sama Tokopedia karena pakai voucher. Habis itu ya udah nggak jadi beli, nunggu-nunggu, sekarang harganya udah enak banget ditambah diskon. Alhamdulillah ya rezeki ya. Ini saya beli yang warna grey. Ya betul, warna grey. Ini lihat bulatan di pojok kiri bawah dan juga warna di sini. Dia sendiri punya warna hitam, biru, dan grey ya, yang masuk Indonesia. Dan dia sedikit meninggalkan pakemnya buat rilis smartphone compact. Sekarang udah ada namanya Ultra, layarnya besar. Bahkan kayaknya desainnya mirip-mirip sama ROG Phone ya. Kalau ngeliat kamera bumpnya, betul, layarnya sekarang 6,78 inci. Jadi silakan menangis teman-teman pecinta HP compact seperti saya. Kemudian yang ini RAM-nya 12 GB, storage-nya 256 GB. Dan ini sekarang jadi smartphone dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 3 termurah ya di pasaran resmi Indonesia. Sudah 5G dual SIM tentu saja, Full HD Plus displaynya. Dapat bumper dan headset, tapi katanya nggak dapat charger lagi ya sekarang ya. Nih Snapdragon 8 Gen 3 dan kameranya 32 megapiksel di depan serta di belakang 50, 13 dan 32 megapiksel. Artinya ada ultra wide dan juga ada lensa tele mungkin ya. Mantap, dan ada high-res audio juga. Zenfone 11 Ultra, iya kardusnya kerasa lebih tipis. Kalau misalkan nggak dapat charger lagi, nggak heran sih. Ngikutin berbagai macam langkah dari brand lain. Apalagi sekarang Go Green tuh ada ininya, eco-friendly materials, Eco Ink. Kalau Go Green biasanya memang salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menghilangkan charger. Saya nggak pernah masalah dengan nggak dikasih charger, asal smartphone-nya support protokol fast charging yang umum kayak Qualcomm Quick Charge atau Power Delivery. Ini dapat stiker IMEI, lalu dapat hard case. Ini hard case bukan soft case. Kita buka dulu ya. Warnanya hitam, tapi kayaknya nggak ada magnetnya ya si hard case-nya ini. Kemudian ya hujan sudah mulai turun, jadi kalau ada noise hujan mohon dimaklum ya, karena nggak mungkin saya stop. Lalu ini adalah buku panduan penggunaan dan juga daftar service centernya. Banyak banget Asus mah. Karena ada collection point, ada service center beneran, dan ada mitra juga ya. Kalau di Bandung, di Pascal tuh pakai data script mitranya. Kemudian ya bener, nggak dapat charger. Walaupun di sini ada space kosong. Tapi dia masih dapat jack audio 3,5 mm. Jack audio earphone dengan jack audio 3,5 mm. Half in ear tipenya. Dan kabel data Type-C to Type-C warna hitam. Oke. Ya, yang hilang charger saja. Casing masih dapat, headset masih dapat, dan yuk kita buka langsung smartphone-nya yang warna grey. Yes, warna grey-nya ternyata light grey ya. Saya pikir kalau lihat fotonya tuh kayak yang dark grey. Ntar kita lepaskan stikernya ini juga. Tempel di situ aja. Dan seperti ini penampakannya. Ya betul, tidak terlalu cantik memang penampakan kamera bumpnya. Tapi paling nggak ada 3 lensa yang berfungsi semua. Di sini ada satu strip ini. Apakah infrared saya kurang tahu. Di sini ada satu LED flash yang jelas. Di sisi atas ada mikrofon kecil banget. Tertanam di garis antenanya yang ada 2. Jadi frame-nya logam tapi dibikin finishingnya halus. Agak rounded juga di bagian depannya. Termasuk si back covernya ini agak curve sedikit ya. Di bagian pinggir kiri dan kanan. Meskipun frame kiri dan kanannya lurus. Dan ini garis antenanya banyak banget. Di satu sisi 4. Di sisi bawah ya ini
kayaknya rame banget ya dengan posisi yang nggak umum. Kenapa nggak umum? Karena dimulai dari mikrofon di posisi paling kiri. Lalu ada garis antena, port Type-C dulu, nggak di tengah. Lalu SIM tray, kemudian speaker grill 2, dan masih ada jack audio 3 mm, baru garis antena lagi. Wow, Allah. Subhanallah ya, ada halilintar, petir, dan di sebelah kanan hanya ada satu garis antena, tombol power, dan volume rocker tipis-tipis saja karena fingerprint scannernya pastinya di dalam layar ya. A few moments later. Oke, setupnya sudah hampir selesai. Satu yang unik di handphone Asus ini ada sistem preference yang bisa pilih pakai stok Android atau Asus Optimize. Ini membedakan dalam ini ya, panel buat atur volume seperti itu, kemudian juga pas ada incoming call, lalu clock appearance on lock screen, bisa pilih large clock, dan ini control center. Mau tetap kayak stok Android atau Asus Optimize yang di-combine notification dan control center serta beberapa yang customize di atas, atau yang ini, yang standar ya, toggles doang, nanti notif di bawah terpisah. Dan ada power button menu juga bisa di-custom di sini. Wow, ini muncul ini fiturnya ada portrait video, smart search for photo, quickly smart search for apps, dan deep and smart search for setting. Ya, ada fitur-fitur AI ya, ada bypass charging, hyper steady juga, open floating windows, dan wireless charging jangan lupa. Sip, kita langsung skip, dan masuk ke home screen. Layarnya ini asli kece banget warnanya. Jangan heran kalau settingnya sangat mirip dengan Android stock. Kita lihat storage-nya dari 256 GB terpakai 19 GB alias 8%, dan free-nya 237 GB. CPU-nya Snapdragon 8 Gen 3, clock speed-nya 3,3 GHz, RAM-nya 12 GB, storage-nya 256, Android 14. Belum tahu apakah akan segera dapat Android 15 atau tidak. Bahkan saya harus ngecek dulu nih, security patch levelnya bahkan ini masih 1 Desember 2023. Nggak kerasa berarti ya, udah hampir setahun smartphone ini. Mungkin masuk Indonesia telat aja, karena perasaan masih berapa bulan deh. Kemudian dia pangkas harga cukup banyak. Yes, Android 14. Ya, layarnya AMOLED 144 Hz. In-display fingerprint scanner, tadi saya sudah coba. Kemudian baterainya 5500 mAh, support wireless charging, dan stereo speaker. Oke. Saya belum akan cek software update, harusnya pasti dapat sih. Itu kan masih Desember 2023 security patch-nya. Cuma saya lebih tertarik buat ngecek bloatware pertama. Oh, masih ada Baca Plus. Di saat brand lain sudah meninggalkannya, dia masih punya Baca Plus. Kemudian ada Blibli 2, Facebook 3, Glide X ini apa ya? Nggak bisa di-uninstall lagi. Mungkin punyanya Asus ya. Instagram 4, link to Windows 5. Oke, kemudian Messenger 6. Udah gitu doang, bloatware-nya dikit. Itu pun kebanyakan dari Meta. Ada yang Indo tuh 2, Baca dan Blibli. Karena memang ini udah diproduksi di Batam ya. Di Saat Nusa Persada. Jadi untuk masalah TKDN-nya nggak perlu dari software sebetulnya. Oke, kita masuk ke menu kamera. Ultra wide-nya hanya 0,7 perbesarannya. Jadi mungkin kurang lebar buat sebagian orang. Sementara zoom-nya 3 kali. Bentar, saya mau tutup lensa utama. Ini nggak ketutup. Kalau lensa yang bawah ketutup, lensa yang atas enggak. Jadi ini lensa telenya yang bawah, yang atas ultra wide, yang ini lensa utamanya. Kalau kamu lihat spesi banget di dalamnya karena dia punya OIS ya. Jadi harusnya kalau kamu kocok-kocok juga bakal ada suaranya sedikit karena dia bisa goyang-goyang buat meminimalisir goyangan, mengikuti goyangan, jadi perekamannya lebih stabil. Untuk video, perekamannya bisa sampai seperti yang saya harapkan kalau pakai Snapdragon 8 Gen sekian tuh bisa 8K, ini 24 fps untuk 8K. Kalau 4K bisa 60 fps. Stabilization-nya kalau mau adaptif masih bisa di 4K 60 fps. Tapi kalau mau hyper steady nggak bisa di 4K, harus di Full HD. Tapi bisa di 60 fps ya. Yang stabil banget mudah-mudahan.
Ini menu kameranya rada mirip Google Pixel. Kemudian untuk kamera depan bisa hanya Full HD dan 30 fps saja. Sedikit disayangkan. Oh, kalau HD bisa 60 fps, tapi kalau Full HD 30 fps. Padahal kamera depannya 32 megapiksel dan ada stabilization ya. Tapi tidak bisa lebih dari Full HD karena saya kadang bikin error buat konten facecam itu pakai smartphone-nya langsung sekarang lagi seneng kayak gitu. Dan portrait videonya buat kamera belakang saja tapi bisa pakai lensa tele dan maksimal di 4K. Kalau lensa utama, lensa tele maksimal di Full HD. Kemudian time lapse juga ada dan slow motion ada, lalu ada portrait depan belakang tentu saja. Ini ada beautification. Oh, bisa pakai lensa, lensa wide-nya, lensa selfie-nya. Bisa ada yang wide nih pilihannya, dan bisa dipilih efek bokehnya ya. Lalu ada pano, light trail, dan light trail-nya ada beberapa mode tuh. Star trail, waterfalls, light gravity, dan fireworks. Dan terakhir, ini ada menu Pro Video, Pro, dan Night. Pro Video ini hanya untuk kamera belakang, tapi bisa pakai ketiga lensa dan bisa set manual ya. Tapi ada tambahan audio effect 3D surround, with noise reduction, sama audio HDR. Nah, saya nanti penasaran pengen konten pakai Pro Video ini, walaupun kayaknya Pro Video nggak bisa buat kamera depan ya, sayangnya ya. Tapi dia bisa 8K 24 fps, coba bisa 4K 24 fps juga kayaknya keren deh. Ya kalau Pro Video aja ada, apalagi Pro Foto ya. Untuk kamera belakang saja dan untuk semua lensa. Lensa ultra wide fokusnya fix. Jadi nggak bisa autofokus atau manual, nggak bisa dipilih. Kemudian lensa tele bisa fokusnya di set. Dan untuk shutter speed dari mulai hingga 32 detik. Paling cepat itu 1 per, ini lama ya ngegesernya. PR 1 per 10.000. ISO-nya dari 25 kecil banget sampai dengan 3200. Serius? ISO dari 25 sampai dengan 3200. Mantap. Lebar ya ISO-nya. Walaupun saya belum tahu ketiga lensa atau enggak. Kayaknya kalau ngecek semua lensa rada lama. Segitu aja dulu kali ya unboxingnya. Saya mau coba update softwarenya dulu sebelum dipakai. Harganya sekarang sudah dipangkas sama Asusnya sendiri. Jadi sekitar 8,5 apa 8,9 juta. Dari yang tadinya Rp10.999.000 kalau nggak salah ingat. Meskipun banyak yang jual di 9,9 ya. Dengan harga segitu sekarang dia jadi smartphone dengan Snapdragon 8 Gen 3 termurah. Mengalahkan iQOO 12 dengan spek yang bisa kamu baca di sini. RAM-nya 12 GB, storage-nya pilihannya ada sih yang selain 12 dan 256 ini. Tapi saya belum hafal yang 512 harganya berapa. Kemudian baterainya 5500 mAh, punya wireless charging juga. Kameranya 3, ada lensa tele juga. Kemudian layarnya sekarang besar ya, 6,78 inci, udah kayak brand-brand lain lah. Mungkin keunikannya berkurang dari yang tadinya handphone mini, handphone compact yang powerful. Asus Zenfone ini sekarang jadi handphone yang cukup pasaran karena besar, tapi paling enggak baterainya digedein juga dan panel layarnya memang kece ya. Untuk stereo loudspeakernya masih pakai earpiece yang atas untuk grill yang kedua. Dan sisanya boleh teman-teman tulis di kolom komentar mau tahu apa dari Zenfone 11 Ultra ini. Karena hujannya makin deras, saya tutup dulu videonya di sini. Mau bikin kopi panas dulu. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.